Hani melayang di udara untuk menonton. Di dekatnya ada 8 kultivator formasi inti tambahan yang menonton dengan mata terbuka lebar. Pergilah, Pak Tua Bambu Pahit berteriak. Dia membentuk gerakan mantra dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menutupi tubuhnya. Lebih dari 100 pedang terbang hijau samar dilepaskan di sekitarnya dalam bintik cahaya, mengisi udara dengan tekanan yang mencengangkan. Pedang bercahaya berkedip dan mengatur diri mereka dalam formasi aneh. Mereka kemudian mulai berputar di atas Pak Tua Bambu Pahit, menghasilkan niat yang aneh. Ketika Handi melihat ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Setelah memurnikan begitu banyak pedang terbang, wajar baginya memahami formasi pedang dengan sangat baik. Meskipun dia sudah menebak, dia masih terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Raja Perbedaan Jiwa mendecakkan lidahnya dan dengan bersemangat berkata, "Anak mudahan, tampaknya orang ini memiliki sedikit keterampilan. Ini akan memungkinkan boneka untuk mengungkapkan lebih banyak kekuatannya. Mari kita terlebih dahulu menguji kemampuan pertahanan boneka." Suaranya tidak membawa keraguan. Dimengerti, setelah menggunakan begitu banyak bahan langka untuk memperbaikinya, Handi juga bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan dia memerintahkan boneka untuk bertindak. Dari kejauhan, dia melihatnya membuka matanya dan mengeluarkan perisai seukuran telapak tangan. Dalam sekejap cahaya, itu berubah menjadi perisai perak di depannya. Dalam suksesi cepat, boneka membentuk gerakan mantra, dan berbagai karakter jimat berwarna muncul di udara, mengembun menjadi penghalang pelangi yang menutupi perisai dan tubuh. Pak Tua Bambu Pahit berteriak ketika dia melihat ini dan bertanya, "Mungkinkah kamu dari sekte suci yang sengit?" Kemampuan itu mirip dengan teknik tanda roh, teknik khas sekte mereka. Hati Hani bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia memerintahkan boneka itu untuk berbicara singkat. Tidak. Ekspresi aneh muncul di wajah Pak Tua Bambu Pahit, dan kemudian dia menjawab, "Oh, jadi saya salah." Namun ada kemiripan yang tak terbantahkan. Jelas dia ragu. Namun dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ketika dia melihat bahwa lawannya tidak melakukan apa-apa, dia merasa seolah-olah dia diremehkan. Kesal, ekspresinya berubah cemberut, dan dia mulai menggumamkan mantra. Ratusan pedang di atasnya mulai berdengung dan bergetar sebelum menembak keluar dari formasi sebagai pedang pendek sepanjang 3 meter, menerobos langit dengan rentetan mereka. Mereka semua bergabung menjadi sinar cahaya yang besar dalam perjalanan, menghasilkan tekanan yang mencengangkan dan cahaya yang menyilaukan. Melihat serangan sinar pedang yang masuk, boneka itu hanya menunjuk ke perisai perak di depannya dan tidak melakukan apa-apa. Dalam cahaya suar, perisai itu tumbuh beberapa kali lebih tebal sebelum terbang ke depan untuk menyambut serangan itu. Cahaya pedang menghantam perisai perak dengan kekuatan penuh, menghasilkan ledakan gemilang ketika kilatan cahaya putih dan hijau mewarnai langit, tetapi perisai itu berdiri sekencang gunung melawan gelombang yang mengamuk. Pak Tua Bambu Pahit meringis saat melihat itu, dan jejak keheranan muncul di wajah Hanli. Raja Perbedaan Jiwa berkata dalam transmisi suara, "Tampaknya kekuatan perisai Telstar berada di atas yang diharapkan." Meskipun harta sihir yang baru disempurnakan dan ditempa, sama sekali tidak ada masalah untuk menghalau serangan harta sihir biasa. Namun saya curiga hanya boneka yang mampu mengeluarkan tingkat kekuatan ini. Jika Anda mengontrol perisai, Anda hanya akan dapat menampilkan setengah dari kekuatannya. Hani dengan belak-belakan menjawab, "Tentu saja, tingkat kekuatan yang dapat ditampilkan seseorang dari harta sihir tergantung pada kekuatannya. Jumlah waktu yang dihabiskan, total kekuatan sihir yang disalurkan ke dalamnya, serta kendali seseorang terhadap indera spiritual. Menyimpan kekuatan spiritual sebagai kekuatan sihir adalah dasar dari kultivasi. Boneka ini disempurnakan dari bahan langka dan dapat menuangkan 3 kali lipat kekuatan sihir ke dalam perisai daripada yang saya bisa." Setelah menghabiskan begitu banyak hari di bawah bimbingan Raja Perbedaan Jiwa, pemahamannya tentang teknik boneka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Raja Perbedaan Jiwa terkekeh dan menambahkan, "Meskipun Telstar Silver adalah sesuatu yang Anda sempurnakan dan berikan kepada boneka itu diciptakan dalam karakteristiknya dalam pikiran. Ini sangat berbeda dari harta sihir biasa. Bahkan jika kamu menyalurkan kekuatan sihir ke perisai sebanyak boneka, kamu masih tidak akan menghasilkan kekuatan sebanyak yang dihasilkan oleh boneka."
Pada saat itu, orang tua bambu pahit memberi perintah ke pedangnya lagi. Melihat mereka tidak berdaya menghadapi perisai itu, dia menyuruh mereka membuat formasi pedang lain di atas kepalanya sebagai persiapan untuk serangan. Setelah menunjuk ke formasi, pedang mengeluarkan cincin dan mulai berputar di udara. Dalam sekejap cahaya, mereka membentuk roda selebar 3 meter. Dia menabrak roda dengan beberapa segel mantra, menyebabkannya berputar dengan meningkatnya kecepatan. Cahaya hijau yang menyilaukan kemudian menyala di pusatnya dan terkonsentrasi dalam seberkas energi. Dengan kuat menyerang perisai perak. Suara ledakan terdengar dan bola cahaya hijau meletus dari perisai. Bola itu sangat besar dan melengkung di tengah perisai cahaya. Tekanan dengan cepat tumbuh lebih dalam, seolah berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, boneka menunjuk ke perisai dan mulai menyebar menjadi bintik-bintik cahaya putih. Kemudian, bola besar melanjutkan muatan sombongnya ke depan dan langsung mengenai perisai fisik di belakangnya. Perisai perak bergetar keras terhadap serangan itu. Tetapi bukannya hancur, tiba-tiba mengalir dengan cahaya yang terputus-putus dan permukaan perisai menjadi berkilau seperti cermin. Di bawah cahaya perak, bola cahaya bergetar kuat dan mulai terurai menjadi bola-bola kecil yang tak terhitung jumlahnya. Menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya saat mereka tersebar. Kemudian perisai dimiringkan dan meledak dengan cahaya perak, memukul mundur serangan yang tersisa sebelum pecah di udara dan menghilang. Pak Tua Bambu Pahit menghela napas panjang dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menatap boneka di seberangnya dengan ekspresi muram. Meskipun serangan sebelumnya tidak menunjukkan kekuatan penuh formasi pedang, perisai itu masih bisa memblokir serangan seberat itu dengan mudah, menunjukkan kemampuan bertahan yang tak terduga. Saat dia merenungkan tentang mengaktifkan kemampuan akhir formasi pedang, keraguan tetap ada di pikirannya. Raja Perbedaan Jiwa lalu berkata dengan nada senang, "Baiklah, karena perisai Telstar sekuat ini, penghalang unsur tidak perlu diuji. Karena dibuat dari giok elemental, itu mungkin tidak akan kalah. Sekarang mari kita uji serangan boneka itu." "Mengerti," jawab Hani dengan tenang. Cahaya ungu mulai bersinar dari mata boneka itu dan diam-diam memutar tangannya, menghasilkan bola cahaya merah samar. Kemudian dalam sekejap yang menyilaukan, itu berubah menjadi busur merah sepanjang beberapa inci. Itu memiliki penampilan yang sangat indah dengan ukiran naga banjir dan sisik merah berkilau. "Busur penusuk naga!" Pak Tua Bambu Pahit segera berteriak. Boneka itu tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, "Ini adalah busur guntur, bukan busur penusuk naga. Saya harus memperingatkan Anda, itu disempurnakan dari tendon naga banjir, dan kekuatannya bahkan lebih besar." Lelaki tua itu langsung merasakan jantungnya tenggelam. Segera setelah itu, boneka itu memanggil panah hijau zamrud ke tangan lainnya dalam gemuruh guntur. Dia dengan cepat menggumamkan mantra pada busur, dan anak panah miniatur mulai bersinar terang dengan cahaya sebelum berkembang ke ukuran normal. Karakter jimat berkedip di permukaan haluan saat api merah melilitnya. Adapun panah hijau itu bersinar dengan cahaya keemasan dan melepaskan beberapa busur petir. Boneka itu menarik panah dan perlahan menarik tali busur. Petir dan nyala api sudah mulai menyatu bersama di sekitar anak panah sebelum dilepaskan, mengeluarkan ledakan yang memekakan telinga. Kemudian, tekanan spiritual yang luar biasa dilepaskan dari tubuhnya. Ketika kultivator formasi inti yang menonton dari jauh merasakan gelombang spiritual ini, mereka merasa udara bertambah berat ketika pelindung ringan yang melindungi tubuh mereka mulai goyah. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah mulai berbalik dengan ekspresi ketakutan. Setelah merasakan ki spiritual boneka itu, Pak Tua Bambu Pahit memucat dan berteriak keras, "Tahan seranganmu, pertarungan berakhir di sini, saya mengaku kalah." Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak mengabaikan pertahanannya. Dengan flip tangannya, sebuah liontin segitiga melesat keluar dan mulai melonjak dengan cahaya hijau, merah, dan kuning, membentuk penghalang aneh di depannya. Kemudian dia melambaikan tangan ke roda pedang yang berputar di udara, melarutkannya dan membuatnya berputar di sekelilingnya dalam formasi pelindung. Hani terkejut melihat dia mengambil langkah drastis seperti itu. Dia mengerutkan kening bertanya, apakah kekuatan panah guntur api begitu besar, sehingga dapat menginspirasi ketakutan seperti itu?
Dengan kekuatan spiritual besar-besaran dari kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, harta sihir apapun akan menakutkan. Dengan tambahan busur yang disempurnakan dari tulang dan tendon naga banjir api merah, panahmu yang disempurnakan dari bambu petir emas, dan perpaduan komplek kekuatan mereka, tidak mengherankan dia merasakan bahaya seperti itu. Lagi pula, dia bukan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jika Anda menggunakan kekuatan penuh boneka, ada kemungkinan 40% untuk membunuhnya dalam satu serangan. Apakah Anda memiliki minat untuk membunuhnya? Tanya Raja Perbedaan Jiwa dengan tawa dingin. Hani dalam hati menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Aku tidak terlalu tertarik dengan pembantaian, dan bulu ponik hitam menjadi prioritas. Jika serangan gagal membunuhnya dan dia mengaktifkan pembatasan pulau, itu akan menjadi masalah. Dan mengingat reputasinya yang agung, dia juga pasti memiliki metode untuk mempertahankan hidupnya. Upaya itu bisa menjadi bumerang. Sepertinya kita tidak akan bisa menguji kekuatan serangan boneka itu." Raja Perbedaan Jiwa menghela nafas dan bergumam, "Tidak masalah. Saya secara pribadi telah menyaksikan boneka itu dengan mudah menekan seorang kultivator di puncak tahap pertengahan jiwa baru lahir. Ini dengan jelas menggambarkan bahwa kemampuannya tidak kalah dengan kemampuan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Saya tidak lagi menyesal sekarang, karena saya tahu upaya hidup saya tidak sia-sia." Ketika Hani mendengar ini, jejak kesedihan dikhianati dari wajahnya. Ki spiritual yang menakjubkan dari tubuh boneka perlahan menghilang. Dalam sekejap cahaya, panah dan busur kembali ke ukuran aslinya, dan kedua elemen telah memudar. Pak Tua Bambu Pahit merasa lega melihat ini, tetapi dia masih merasakan keringat dingin menghiasi punggungnya. Begitu dia menjadi sasaran, dia merasakan bahwa hidupnya dalam bahaya dan segera kebobolan. Dari kemampuan dan tekanan spiritual yang telah ditunjukkan lawannya, tidak ada lagi keraguan bahwa dia adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tampaknya merupakan keputusan bijak untuk keluar dari pengasingan dan menemui orang-orang ini. Dia tidak percaya bahwa formasi pohon ribuan tahun di pulau itu akan mampu menghentikan murka eksentrik tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Belum lagi, dia juga membawa teman seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Pak Tua Bambu Pahit menyimpan harta sihirnya, dan kemudian memberi isyarat ke keduanya untuk bertemu lagi di aula pohon. Kali ini dia berbicara kepada mereka dengan sikap yang sangat sopan. Dia menyerahkan alat ajaib kepada pelayan lamanya dan memerintahkannya untuk mencabut beberapa bulu ponik. Kemudian dia mulai mengobrol dengan mereka untuk melihat apakah dia bisa bertanya tentang asal-usul mereka. Lagi pula, penampilan boneka itu tidak sesuai dengan deskripsi kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di benua itu. Sementara Hani mengobrol ramai dengan Pak Tua Bambu Pahit, bonekanya tetap diam. Setelah berbicara lama, pria itu tidak menemukan informasi yang relevan. Dia hanya bisa tertawa masam pada dirinya sendiri karena dia tidak berdaya untuk menemukan informasi lebih lanjut. Seperempat jam kemudian, pelayan itu kembali dengan membawa sebuah kotak giok dan dengan hormat menyerahkannya kepada tuannya. Pak Tua Bambu Pahit melirik kedua kultivator yang berkunjung, dan dengan sapuan lengan bajunya dia melemparkan kotak itu ke Hanli. Dia sekarang bisa melihat kultivator Li ini tampaknya tidak mau berurusan dengan orang lain. Jadi dia dengan bijaksana menyerahkannya kepada Hanli. Hani dengan belak-belakan mengambil kotak giok dan membukanya untuk mengungkapkan garis bulu merah yang mempesona. Setelah dia memeriksa mereka dengan juling, dia tidak bisa menahan senyum. Setengah hari kemudian, Hani dan boneka itu meninggalkan Pulau Bambu Pahit dalam 2 jalur cahaya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari langit di dekatnya. 3 hari kemudian, Hani muncul di sebuah pulau tanpa nama. Dia berdiri di atas batu besar di pantai dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan tubuh boneka kecil Raja Perbedaan Jiwa. Hani pelan bertanya, "Apakah senior benar-benar ingin meninggal atas kemauannya sendiri? Saya masih memiliki metode yang dapat memungkinkan jiwa Anda bertahan selama 1 atau 2 bulan lagi." Boneka mini itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa gunanya beberapa hari lagi bagiku? Aku tidak ingin merepotkanmu dalam hal ini. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku harap kamu akan bisa bereinkarnasi dan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di kehidupan selanjutnya." Bagaimana jalan reinkarnasi dapat dengan mudah dilalui?
Bahkan jika saya bereinkarnasi, saya mungkin tidak akan mengambil tubuh manusia. Oh iya, anak mudahan, apakah Anda ingat bahwa Anda akan memenuhi satu permintaan sejak saya meneliti proses penyempurnaan untuk kipas Triflame? Tentu saja aku ingat. Apakah Anda pikir saya akan lupa jika Anda tidak menyebutkannya? Hani berkata dengan senyum masam. Raja Perbedaan Jiwa mendengus. Kalau begitu, aku akan memanfaatkannya. Permintaan saya cukup sederhana. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan merebut kembali sekolah 1000 bambu di barat jauh. Menerima murid atas nama saya dan melanjutkan warisan saya. Jangan biarkan ajaran saya mati. Kepala sekolah saat ini bukanlah seseorang yang berasal dari murid pribadiku. Saya merasa tidak nyaman dengan masalah ini. Itu tidak masalah, Hani dengan cepat menjawab. Ketika saatnya tiba, aku akan menerima murid yang berbakat dan mengajarkan semua teknik bonekamu. Nanti saya akan menjadikan dia sebagai master sekolah 1000 bambu. Raja Perbedaan Jiwa tertawa terbahak-bahak. Kata-katamu telah membuat hatiku nyaman. Saya telah mengumpulkan semua teknik, pengalaman hidup, dan satu set batu giok yang saya sebut kitab harta karun perkembangan hebat. Saya telah meninggalkan mereka semua di tabung keberuntungan surgawi saya. Pelajari sebanyak mungkin yang Anda bisa, dan ajarkan mereka kepada murid-murid sekolah 1000 bambu yang berbakat. Hanya dengan begitu, warisan saya akan benar-benar diwariskan. Bola seukuran kepalan tangan dari cahaya hijau kemudian melesat keluar dari tubuh boneka dan melonjak ke langit. Ketika serangkaian mantra samar terdengar dari itu, cahaya tiba-tiba melonjak, dengan cepat berubah menjadi roda selebar 3 meter yang menyilaukan 100 meter di udara. Memaksa Handi untuk menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. Kemudian mantra terhenti tiba-tiba dan daerah itu menjadi sunyi. Seperempat jam kemudian, roda itu menyusut dan pecah dengan keras, memenuhi separuh langit dengan bintik-bintik cahaya hijau dalam tampilan yang luar biasa. Handi sedih menyaksikan pemakaman ini berlangsung. Dengan ini, Grandmaster yang mendirikan sekolah 1000 bambu yang dikenal sebagai Raja Perbedaan Jiwa telah meninggal. Dia diam-diam mengintip langit untuk waktu yang lama, dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menurunkan pandangannya untuk menemukan boneka kecil tak bernyawa melayang di udara. Setelah meletakkannya dalam angin cahaya biru, dia menampar tabung bambu di punggungnya dan memanggil beberapa batu giok yang terlepas darinya. Hani menyapu indera spiritualnya melalui selip batu giok dan membaca bahwa itu memang mengandung pengalaman hidup Raja Perbedaan Jiwa, termasuk banyak teknik rahasia serta banyak rahasia aneh dari dunia kultivasi. Setelah beberapa saat, dia menyimpan batu giok di kantong penyimpanannya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia berpikir. Sekarang boneka agung telah selesai. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki kipas Triflame. Kemudian dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi penatua iblis. Namun kipas akan agak sulit untuk dibuat. Dia akan membutuhkan bantuan nyala api bumi, surga, dan manusia yang sejati. Selama waktunya di Pavilion 100 kemungkinan, dia menjadi sangat tertarik dengan urat api tanah yang mereka miliki. Sebenarnya dia ingin menggunakan api untuk membantunya dalam memperbaiki materi. Tetapi sekarang dia berada di jin besar, masalahnya tidak mungkin. Jika dia ingin memperbaiki bahan yang membutuhkan api bumi, dia harus menemukan waduk murni lainnya. Ada banyak di jin besar, dan beberapa yang terkenal yang bukan milik sekte apapun. Daerah-daerah ini mudah ditemukan, tetapi mereka adalah tanah terpencil yang tidak memiliki ki spiritual. Adapun api manusia, api sejati dari setiap kultivator akan memenuhi syarat, termasuk nyala api yang baru lahir. Satu-satunya masalah adalah menemukan api surga. Menurut slip batu giok, apa yang disebut api surga adalah api yang dihasilkan dari petir surgawi. Itu akan membutuhkan badai dahsyat, karena dia akan menggunakan petir yang terjadi secara alami dalam proses penyempurnaan. Bahkan jika dia menggunakan manik-manik petir surgawi, sesuatu yang disempurnakan dari petir duniawi, itu tidak akan menghasilkan kekuatan petir. Kekuatan itu akan berubah menjadi api. Selama kondisinya terpenuhi, dia bisa memperbaiki semua materi dalam waktu sekitar 3 bulan. Kemudian penyelesaian kipas Triflame hanya akan menjadi masalah waktu. Selain itu, dia masih punya cukup waktu untuk bertemu dengan Tetua Wei di perbatasan selatan Kekaisaran.
Meskipun Hani telah menyetujui permintaannya dengan motif tersembunyi dan tidak menganggapnya penting, ada gunung berapi di perbatasan selatan bernama Gunung Ular Perak. Meletus selama setahun dan merupakan urat api yang terkenal di Jin besar. Banyak kultivator akan pergi ke sana untuk memperbaiki alat sihir dan harta karun mereka, memungkinkannya untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia juga cukup tertarik dengan masalah ini, mengingat betapa seriusnya Penatua Wei memperlakukan permintaan itu. Sejujurnya, dia telah menyelesaikan sekitar setengah dari tujuannya di Jin besar. Yang tersisa baginya adalah untuk mendapatkan mantra penghapusan untuk kutukan segel jiwa dari sekte pengayakan Yin dan merebut kembali dua pedang terbang dari iblis penatua. Sebelum itu, dia harus memperbaiki satu set pedang terbangnya dengan esensi aura baru. Setelah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, dia memutuskan rencananya. Tetapi masih ada dua hal yang harus dia tangani terlebih dahulu. Dia segera terbang menuju pegunungan kecil di pulau itu dan melepaskan rumah keberuntungan tersembunyi di atasnya. Setelah melepaskan beberapa formasi penyembunyian, dia memasuki kamar-kamarnya yang tersembunyi. 6 hari kemudian, dia mengambil jimat bentuk roh yang dia peroleh ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan melemparkan kantong makhluk roh dari pinggangnya ke udara. Kantong itu terbuka, dan kabut putih tumpah keluar untuk mengungkapkan binatang iblis kuning sepanjang 1 meter yang menyerupai terenggiling. Itu adalah naga bumi lapis baja yang diperolehnya beberapa tahun sebelumnya. Binatang itu memiliki berbagai jimat pembatasan warna yang menempel di seluruh tubuhnya, dan anggota tubuhnya ditusuk dengan beberapa jarum emas berkilau, meninggalkannya tak bergerak di lantai. Ketika Hani melepaskannya, matanya dengan cemas berkeliaran dan itu menatap Hani dengan penampilan yang menyedihkan. Tampaknya beberapa tahun ini telah sangat melemahkan kerusuhan binatang itu. Hani dengan marah berkata, "Tidak perlu untuk bermain bodoh binatang setan. Anda akan setuju untuk memberikan kesetiaan Anda kepada saya, melepaskan indera spiritual Anda atas kemauan Anda sendiri, dan memungkinkan saya untuk membuat Anda mengendalikan jiwa. Kalau tidak, aku hanya akan membunuhmu. Inti iblis dan sisikmu pasti memiliki harga yang bagus." Ketika naga bumi lapis baja mendengar ini, tubuhnya bergetar dan ketakutan dihianati di matanya. Tapi kemudian itu memelototinya. Hani memandang binatang itu dan dengan terus terang berkata, "Aku tidak akan membuatmu menjadi binatang roh warisan. Anda hanya akan terkendali selama hidup saya. Jika saya binasa atau naik ke alam berikutnya, Anda akan dibebaskan. Karena hidupmu jauh lebih lama daripada hidup kami, ini hanya akan sementara bagimu." Tatapan naga itu goyah dan tampak menunjukkan keraguan. Hani secara misterius tersenyum dan menampar kantong penyimpanannya, memanggil botol hijau kecil ke tangannya. Api ungu menyala, membungkus botol dan melepaskan tutupnya ke udara. Kemudian kabut gletser dengan cepat melesat keluar dan dengan cepat menurunkan suhu di dalam ruangan. Ketika naga itu merasakan ki glasial ini, seluruh tubuhnya mulai bergetar dan keheranan muncul di matanya. Hani menjentikan pergelangan tangannya dan setetes cairan perak terbang keluar dari botol dan dengan cepat mengembun menjadi mutiara. Mata naga menjadi kusam dan hidungnya mulai bergerak ke arah mutiara. Tiba-tiba, geraman binatang buas mulai meninggalkan mulutnya seolah-olah menunjukkan kegembiraan. "Bagus, kamu mengenalinya. Jika Anda setuju untuk menjadi binatang roh saya akan memberi Anda 2 tetes intisari glasial yang memberi Anda kesempatan untuk selamat dari kesusahan kenaikan. Sekarang pilih," kata Hani dengan dingin. Meskipun naga itu tergoda untuk mutiara, wajahnya masih berkedut karena ragu. Setelah beberapa lama, binatang iblis itu masih tidak membuat tanda-tanda yang jelas. Hani mendengus dan kemudian menaruh botol itu. Kemudian api ungu berkedip dari tangannya dan perlahan mengembun menjadi bentuk pedang. Ketika naga bumi lapis baja merasakan kekuatan spiritual pedang yang menakutkan, ekspresinya berubah. Hani kemudian melepaskan pedang, menyebabkan binatang iblis menjerit ketakutan dan berteriak menyerah. Setengah hari kemudian, Hani menyingkirkan rumah keberuntungan tersembunyi dan terbang ke daratan dalam seberkas cahaya. Dia dengan cepat mencapai daratan setelah beberapa minggu tanpa gangguan. Dia tidak mengunjungi kembali sekte jimat surgawi, dan malah bergegas ke Nanjiang perbatasan selatan.